Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadia Wartiningrum, Rasditya, dan saya sendiri Nila Fiantania akan mempresentasikan proyek tugas besar kami yang berjudul Smart Code. Smart Code adalah rancangan sistem pemberi makan dan pengatur temperatur pada kandang anak ayam dengan menggunakan sensor ultrasonik dan DHT-11. Pada alat ini memiliki dua fitur, yaitu ada fitur manual dan otomatis. Pada mode manual, kita dapat menentukan on dan off lampu sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu ada mode otomatis. Mode otomatis, lampu akan mati ketika suhu sudah hangat atau sesuai dengan batas suhu yang ditentukan. Lalu lampu akan otomatis nyala ketika suhu di bawah batas yang ditentukan. Pada proyek kali ini kita menggunakan batas suhu yaitu 31 derajat. Ketika suhu di atas 31 derajat, maka lampu akan otomatis mati. Sebaliknya, ketika suhu di bawah 31 derajat, maka lampu akan hidup. Selanjutnya ada pemberi pakan otomatis. Ketika jarak pakan lebih dari 6, maka pakan akan otomatis terbuka dan akan terisi. Ketika jarak pakan lebih kecil dari 6, maka akan tertutup dan berhenti mengisi. Untuk alat dan bahan, pada proyek kali ini kita menggunakan sensor DHT-11 untuk mengukur kelembapan, suhu, dan lalu ada sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak antar pakan. Nah, alat dan bahan selanjutnya yaitu ada microservo, relay, bohlam, dan ada not MCU. Selanjutnya adalah bagian flowchart, bisa dilihat pada flowchart ini. Kita mulai dari start, lalu masuk ke input, dan di input akan menjadi dua, yaitu DHT-11 dan ultrasonic. Pada DHT-11, dia akan mendeteksi apakah suhunya dingin atau hangat, seperti yang sudah dijelaskan Nila sebelumnya, yaitu memiliki titik perpindahan pada 31 derajat. Nah, ketika dia dingin, maka bohlam akan on dan akan di-online-kan ke database. Begitu juga sebaliknya, ketika off, dia akan di-online-kan ke database, ke Firebase. Kemudian ultrasonic, ketika pakan penuh, dia akan off, dan ketika pakan habis, maka servo akan membuka. Lalu data juga akan di-online-kan ke Firebase. Kemudian ini adalah blok sistemnya. Dimulai dari input, lalu masuk ke not MCU, dan not MCU akan menyebar ke DHT-11, microservo, sensor ultrasonic, real-time database, dan juga relay yang akan mengarah ke bohlam. Nah, data-data dari DHT-11 dan juga ultrasonic akan dikirimkan kembali ke not MCU sehingga menjadi fungsi yang nantinya akan menentukan apakah suhunya menutupin untuk bohlamnya membuka hidup atau mati, ataupun jarak pada ultrasonic motor terbuka ataupun tertutup. Kemudian pada titik akhirnya, yaitu ketika data sudah terkumpul pada real-time database, maka data akan diupload ke MIT App Inventor. MIT App Inventor adalah aplikasi bantuan yang digunakan untuk media informasi dari aplikasi kami. Selanjutnya untuk skema rangkaian, untuk hardware-nya sendiri terlihat di gambar kiri. Kemudian untuk pin-pin yang kami pakai yaitu yang tengah itu pin Arduino, not MCU. Kemudian 3 port not MCU itu akan dihubungkan ke VCC pada relay DHT-11, HCSR4, dan servo. Begitu juga dengan ground pada not MCU akan dihubungkan ke ground relay, ground DHT-11, ground HCSR4, dan ground servo. Kemudian untuk pin D1 akan disambungkan ke HCSR4 bagian trig pin. Kemudian untuk D2 disambungkan ke HCSR4 bagian echo pin.
Kemudian untuk D3 pada not MCU disambungkan kepada servo pin. Untuk D7 disambungkan ke DHT11 dan untuk D8 ke relay input. Untuk port sendiri, not MCU menggunakan input yaitu 5 volt. Nah, untuk diagram wiringnya kira-kira seperti ini. Next. Nah, untuk pemrograman Arduino IDE, di sini kami menggunakan library ESP8266 ini untuk not MCU-nya. Kemudian Fairbase Arduino ini untuk library Fairbase. Newping.h ini library untuk HCSR4 ultrasonic, kemudian servo untuk library servo, dan yang terakhir DHT.h untuk library DHT11. Nah, next. Kemudian ada beberapa poin penting yang akan kami jelaskan, yaitu ada bagian if pilih sama dengan 1. Nah, di sini ketika pilih itu menunjukkan angka 1, maka kondisi yang dipilih adalah otomatis, di mana otomatis lampu akan menyala berdasarkan suhu yang dikirimkan. Jika suhunya itu kurang dari 31, maka lampunya akan menyala. Sedangkan jika suhunya lebih dari 31, lampu akan mati. Kemudian bagian kanan jika pilihnya sama dengan 0, itu kita menyetingnya manual. Jadi di pilih 0 ini kita bisa kondisi 1. Nah, kondisi 1 itu berarti kita menyalakan lampu, dan kondisi 0 itu kita matikan lampu. Kondisi ini tidak tergantung pada suhu. Jadi berapapun suhu ketika kita milih setting manual, maka lampu akan menyala dan mati tergantung pilihan kondisi 1 atau 0. Untuk ultrasonic, kami membacanya dengan jarak sentimeter. Next. Kemudian untuk bagian servo ini berguna untuk bagian pakannya. Jadi di sini ada kondisi if, yaitu if katup 1. Nah, if katup 1 itu akan membuat servo itu terbuka, tapi dengan syarat jika jaraknya lebih dari 6. Jadi walaupun katup 1, jika jaraknya kurang dari 6, servonya tetap akan tertutup. Nah, servo ini juga dikontrol oleh Fairbase, yaitu di jam-jam tertentu, seperti itu. Next. Nah, ini tampilan database pada Fairbase. Kemudian next. Kemudian desain aplikasi. Kami menggunakan MIT app inverter. Jadi kira-kira seperti ini blok diagram, dan yang bagian kanan adalah desainnya. Next. Sekian untuk penjelasannya. Setelah ini kami akan menjelaskan mengenai demo alatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mensimulasikan proyek kami, yaitu adalah Smart Chicken Coop. Untuk proyek kami sendiri, pengolahan datanya menggunakan aplikasi tambahan, yaitu adalah MIT app inverter, agar dapat dibuka menggunakan Android ataupun handphone smartphone lainnya. Bisa dilihat pada gambar, terdapat beberapa indikator dan juga beberapa button. Yang pertama kita membahas indikator terlebih dahulu, yaitu adalah suhu, kelembaban, jarak, dan juga kondisi wadah. Terdapat beberapa button, kita bahas secara garis besar, yaitu manual dan otomatis. Jadi manual dan otomatis ini sendiri berfungsi pada lampunya. Pada kondisi manual, terdapat indikator lampu on dan juga lampu off seperti pada gambar. Kita coba untuk menghidupkan lampu terlebih dahulu, on, maka lampu akan hidup, dan ketika kita mencoba untuk mematikannya, off, maka lampu akan mati.
Sebaliknya, jika kita mengganti ke mode otomatis, maka lampu akan hidup otomatis sesuai dengan kondisi if yang sudah ditentukan. Seperti contoh, sekarang pada suhu 29,5 derajat, maka ketika kita menjadi otomatis, maka lampu akan hidup. Dan kemudian kita akan menunggu hingga suhu mencukupi agar lampu menjadi mati kembali pada 31 derajat Celcius. Nah, bisa kita lihat bahwa suhu akan naik hingga nantinya ketika suhu pada kondisi 31 derajat, lampu akan mati secara otomatis. Nah, ketika suhu menyentuh 31, maka lampu akan secara otomatis mati. Untuk pakan sendiri, kami mengatur pada dua kondisi, yaitu pada kondisi pagi dan kondisi sore. Pada kondisi pagi, sebelumnya kami membuat dua kondisi ini karena pada beberapa hewan tertentu untuk pemberian waktu pakan terdapat waktunya pada waktu pagi ataupun waktu sore hari. Jadi di luar dari jam pakan tersebut, mau si wadah itu kosong, maka tidak akan terisi secara otomatis. Namun ketika di dalam jam tersebut, maka akan terisi secara otomatis. Kita bisa lihat untuk kondisi ini, pagi kami atur pada detik 1 hingga detik 15, dan kondisi sore kami atur pada detik 25 hingga detik ke-45. Untuk detik sendiri dapat dilihat pada aplikasi bagian kiri atas. Oke, mungkin bisa langsung saya informasikan. Ini kondisinya penuh, makanya dia tidak terisi. Mungkin boleh dikurangi wadahnya. Ketika wadah menjadi 9 cm, maka secara otomatis pada detik tertentu dia akan membuka, dan ketika dia sudah memenuhi kondisi untuk menutup, maka akan secara otomatis menutup. Sebaliknya, jika di luar dari jam-jam tersebut mau wadahnya kosong, maka tidak akan membuka, dan akan membuka ketika pada kondisi jam yang sudah disesuaikan. Baik, kesimpulan menyimpulkan bahwa aplikasi menggunakan MIT App Adventor dapat berjalan dengan baik. Nah, bisa dilihat bahwa indikator-indikator yang diambil dari Firebase dapat dimunculkan pada aplikasi. Lalu alatnya berfungsi dengan baik. Kemudian ada beberapa kesulitan yang kami hadapi. Di antaranya yaitu sensitivitas pembacaan pada ultrasonik terkadang tidak terbaca ketika kabel jumper longgar. Nah, itu menyebabkan pembacaan jarak tidak sesuai. Jadi, solusinya pastikan kabel jumper tidak longgar dan terpasang dengan rapi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.